Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas soal KSNR kelas 5 dan 6. Nomor 1. Limbah tandan sawit yang telah diproses biasanya dibuang di area perkebunan. Limbah dibiarkan membusuk secara alami. Di sini ada kata-kata membusuk secara alami. Ya, terus di sini juga jelas jamur sawit dalam ekosistem berperan sebagai, kalau jamur dan bakteri biasanya dia itu sebagai dekomposer. Kalau yang detritivore itu dia perannya hampir sama dengan dekomposer, tapi biasanya detritivore itu cacing, kutu ya, lebih ke hewan-hewan gitu. Tapi kalau dekomposer bakteri dan juga jamur. Nomor 2. Di sini kita disuruh menentukan kira-kira X, Y, dan Z itu termasuk hewan apa. Hewan X ini dia bertelur, terus tubuhnya terbagi 3 segmen. Kalau tubuhnya terbagi 3 segmen itu rata-rata biasanya adalah hewan serangga. Tapi di X ini semuanya serangga, berarti X-nya A, B, C, D semuanya di tempat nih serangga. Terus hewan Y bertelur, tubuh terbagi 3 segmen, juvenil menyerupai dewasa, berarti bayinya sama dengan bentuk dewasa. Ketika bayi sama dewasa bentuknya sama gitu. Karena dia tubuhnya terdiri dari 3 segmen, berarti dia itu adalah serangga. Kemudian juvenilnya menyerupai dewasa, berarti dia metamorfosisnya tidak sempurna. Kita tahu bahwa hewan yang metamorfosisnya sempurna itu kupu-kupu, katak, lebah, lalat, nyamuk gitu ya. Itu semua metamorfosis sempurna. Ini metamorfosis sempurna, metamorfosis sempurna, metamorfosis sempurna. Yang tidak sempurna hanya belalang. Ya. Juvenil menyerupai dewasa, berarti metamorfosisnya tidak sempurna. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Ya, kemudian di hewan yang Z, dia itu bertelur. Nah, katak juga bertelur kan? Jadi jawabannya nomor 2 yang D. Kita lanjut nomor 3. Bu Ria adalah seorang ibu rumah tangga berusia 65 tahun. Berarti udah tua ya, 65 tahun, memiliki 4 anak. Terus di sini pertanyaannya, sejak 8 tahun yang lalu, Bu Ria mulai mengalami gejala nyeri otot dan sendi, serta sakit punggung berlebihan dan penurunan tinggi badan. Hal ini terjadi karena tulang Bu Ria secara perlahan kehilangan kepadatannya, menjadi lemah dan rentan akan fraktur itu patah tulang. Gangguan ini yang dialami Bu Ria adalah, ini jelas ya, osteoporosis. Ya, osteoporosis. Usianya sudah tua karena osteoporosis terjadi ketika orang yang sudah lanjut usia dengan ciri-ciri seperti ini. Lanjut. Nomor 4, Ria sedang mengamati sebuah preparat aweton otot. Ototnya punya ciri ada strukturnya belang, gelap terang, bercabang. Nah, ini bercabang. Yang bercabang itu cuma otot jantung. Dan bekerja tanpa sadar. Yang bekerja tanpa sadar ini jantung sama otot polos. Ya, otot ini pertanyaannya yang bercabang, gelap terang, tanpa sadar. Jawaban yang paling tepat adalah jantung. Ya. Jadi jantung itu dia punya bentuk otot yang beda sendiri karena dia bercabang-cabang. Terus strukturnya bentuknya terang gelap gitu. Ada belang-belang gitu. Lanjut dah. Nomor 5. Ini ada proses pada tumbuhan ya. Kita lihat yang di sebelah kiri ini adalah yang diserap tumbuhan, yang sebelah kanan ini yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan itu menyerap air, kemudian apalagi nih? X sama Y-nya. X, Y-nya berarti oksigen nggak mungkin. Mungkinan karbon dioksida atau enggak, antara B dan D, karbon dioksida. Kemudian menyerap apalagi? Cahaya ya. Cahaya, mineral juga iya sih. Di sini menghasilkan glukosa dan oksigen. Berarti ini proses fotosintesis nih. Berarti adalah yang D. Ya. Jadi tumbuhan itu menyerap air, karbon dioksida dan cahaya, lalu menghasilkan oksigen. Z ini oksigen plus glukosa. Glukosa itu gula ya. Makanya bagian tanaman, bagian tumbuhan yang kita nikmatin itu pasti ada rasa manisnya karena mengandung glukosa. Lanjut, kayak di buah gitu ya. Terus nasi pun juga mengandung glukosa. Lanjut nomor 6. Nala didiagnosa dokter mengidap penyakit Crohn. Penyakit ini adalah penyakit radang usus.
Ketika terjadi peradangan pada usus akan terjadi gangguan pencernaan, salah satunya terhambatnya kerja enzim. Nah, enzim apa nih? Radang di bagian usus ya, berarti HCl nggak mungkin karena HCl di lambung, renin juga di lambung. Jawaban yang paling tepat adalah lipase. Lipase ini ada di pankreas, tapi pankreas ini hasilnya masuk ke usus halus, usus ya, usus halus. Lanjut nomor 7. Ini ada gambar jantung sama diagram jantung dan alveolus. Kita diminta untuk melihat pernyataan yang tepat. Jadi alveolus itu adalah bagian paru-paru. Di bagian ini tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau kita ingat materi sistem peredaran darah dari ini, kalau ibaratnya jantung gitu ya, jantung dari jantung ke paru-paru ya, dari jantung ke paru-paru, ini paru-paru misalkan, dari bilik kanan, ini bilik kanan ke paru-paru, masuk lagi ke serambi kiri, lalu dari serambi kiri ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh masuk, diterima oleh bilik kanan, lalu teruskan ke serambi kanan, dari bilik kanan ke paru-paru ke serambi kiri, dari kemudian diteruskan ke bilik kiri ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh ke serambi kiri, bika ke papa ke seki, biki ke setu ke seka, serambi kanan ya, sorry. Kita lanjut. Darah di X lebih kaya akan oksigen. X kaya akan oksigen, salah ya. Karena ini dari jantung mau ke paru-paru, berarti seharusnya di sini banyaknya kayak CO2. Oksigennya di sini. Setelah dari alveolus nih, setelah dia ke sini baru dia banyak oksigen. Banyak oksigen. Yang di sini baru CO2. Jadi yang menuju jantung dari paru-paru ke jantung, dari alveolus ke jantung itu banyak oksigen, tapi dari jantung ke alveolus itu banyak karbon dioksida. Kalau kita lihat di pernyataannya yang pertama, darah X lebih kaya akan oksigen, berarti salah. Yang ada satunya udah pasti salah. Kemudian nomor 2, darah di X lebih sedikit mengandung oksigen, betul. Nomor 3, darah di Y lebih sedikit mengandung karbon dioksida. Betul ya, lebih sedikit mengandung karbon dioksida. Salah, ini salah. Ini yang nomor 1, ini nomor 2, darah nomor 3. 40 darah ini benar. Berarti jawabannya 2, 3 dan 4. Lanjut. Jika A tingkat tropik paling rendah dan populasi C menurun, C-nya menurun. Kalau C menurun pasti D-nya turun. Ya, karena C ini adalah makanannya D. Cuma satu-satunya makanan yang dimakan oleh D. Jadi kalau C-nya sedikit, maka D-nya juga akan sedikit. Nah, kalau C-nya sedikit, B akan bertambah. Kenapa? Karena pemangsanya dia berkurang kan. Kemudian kalau si B-nya meningkat, berarti A-nya menurun. Ya, pemangsanya banyak berarti yang dimangsanya makin sedikit. Sedangkan E biasa-biasa aja. Berarti jawabannya populasi B meningkat, D menurun. Nih, B meningkat, D menurun, E tetap. Jawabannya B. Kalau di sini D sama E-nya tetap, harusnya yang tetap E doang, D-nya turun. Lanjut nomor 9. Ini ada olahraga polo air. Yang pertanyaannya adalah bola yang digunakan dalam polo air akan mengapung di atas air. Apakah yang dapat kita simpulkan? Bola air dapat mengapung karena massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air ya. Ini nggak ngaruh, ini nggak ngaruh. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 10. Terdapat 3 buah wadah air yang berisi air pada suhu yang sama, yaitu 70 derajat Celcius. Wadah X 400 ml, wadah Y berisi 700 ml.
Z berisi 250 ml. Ketika ketiga wadah didekatkan, ke arah manakah terjadinya perpindahan panas? Tidak terjadi perpindahan panas ya, karena yang pertama suhunya ini sama semua ya. Jadi nggak ada ngaruhnya ya. Kecuali ada yang satu suhunya nggak ini. Coba kita cek lagi ya. Panas berpindah dari wadah Y ke Z. Y ke Z enggak. Berpindah dari wadah Z ke Y. Z ke Y nggak mungkin juga. Panas berpindah dari Y ke X dan Z kayaknya enggak. Ini enggak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 11. Nah, melakukan percobaan menghitung besar hambatan pada suatu rangkaian yang tidak diketahui nilainya. Rangkaian listrik ini, jika R1-nya 1 ohm, berarti ini 1 ohm. Kemudian arus dan tegangan yang mengalir, arusnya 2 ampere, ini 2 ampere. Dan tegangannya 4 volt. Besar hambatan R2 yang ditanya ini ya. Rumusnya ini pakai rumus I sama dengan V per R. Ya, tapi yang ditanya R. Ini kan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, hambatan totalnya berarti dijumlah. Ya, jadi hambatan totalnya adalah R1 ditambah R2. Tapi yang ditanya adalah R2. Ya. Nah, ini yang kita pakai adalah sigma R. Oke, berarti kalau yang ditanya sigma R, R-nya tutup. Sisanya adalah V per I. Berarti R1 tambah R2 sama dengan V per I. Ya. Jadi kalau yang tanyanya R, berarti R-nya tutup. Sisanya adalah V per I. Kalau yang tanyanya V, berarti V-nya tutup. Berarti V sama dengan I kali R. Kalau yang tanya I-nya tutup, berarti sisanya I sama dengan V per R. Nah, yang ditanya ini R2. Ya. R1-nya kan udah diketahui nih. R1-nya adalah 1. R1 ditambah R2 sama dengan V-nya 4. I-nya 2. 4 volt per 2 ampere. 1 tambah R2, ini kita tulis aja gini, 4 per 2 kan 2. Nah, 1 ditambah R2 sama dengan 2. Berarti supaya jadi 2, satunya harus tambah berapa? Atau R2 sama dengan 2 dikurangi 1. Jadi sama dengan 1. Jadi ini jawabannya 1 ohm. Itu ya. Lanjut nomor 12. Bila Ria sedang bermain nih, dari tadi Ria mulu yang tulis nih. Ria sedang bermain sepeda dengan bantuan kedua orang temannya. Dua temannya masing-masing memberikan gaya. Ini 7 Newton, ini 10 Newton. Berarti totalnya ini 17 Newton ya. Karena satu arah kan, jadi 17 Newton. Jika gaya normal dan gaya berat yang bekerja pada sistem bernilai sama, namun gaya gesek yang bekerja pada sistem sebesar 5 Newton. Gaya geseknya 5 Newton. Berarti dikurangi ya. Gaya gesek ini kan penghambat. Berarti gaya totalnya jadi sigma F-nya jadi 12 Newton ya. 12 Newton. Sigma F 12 Newton. Analisis gerak benda dan besar percepatan bila massa totalnya adalah 20 kg. Nah, berarti ini pakai hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan M per sigma F sama dengan M kali A. Rumus ini ya. Kalau hukum Newton 1 itu dia resultannya cenderung diam atau gerak konstan. Jadi kalau ini kalau diam percepatannya 0, ini hukum Newton 1. Tapi ini bukan yang ditanya soal ya, cuma pembahasan aja kalau ada soal begini. Hukum Newton 1 itu benda cenderung diam atau gerak konstan kecepatannya. Kalau ada percepatannya berarti itu dia kemungkinan pakai hukum ini. Hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Atau kalau pakai segitiga bisa ditulis gini. Ini ya. Tapi yang ditanya adalah percepatannya. Nah, percepatan ini A ya. F artinya total gaya, ini ya, gaya total gaya. Gaya dorongnya 7 tambah 10 17. Kemudian ada gaya hambatannya ya, 5 Newton. Jadi total gayanya 12 Newton. Jadi sigma F sama dengan 12 Newton. Kemudian diketahui M-nya. M-nya adalah 20 kg. Nah, kita cari A-nya. Yang ditanya A, berarti A-nya yang
kita tutup. Sisanya A sama dengan sigma F per M. Sigma F nya udah diketahui ini kan 12 Newton. 12 per M nya 20 kg. Nah ini kalau dibagi sama-sama dibagi 2 aja kan 6/10. 6/10 itu sama dengan 0,6. Berarti kan antara ini nih, antara C dan D. Nah pertanyaannya, ini jawabannya C atau D nih? Yang mana nih? Kalau kita perhatikan, ada percepatannya 0,6. Kalau ada percepatannya lebih dari atau kurang dari 1, berarti dia bergerak kecepatannya diperlambat atau dipercepat. Ya, kalau percepatannya 0,6 karena dia kurang dari 1 berarti diperlambat, bergerak diperlambat. Jadi kecepatannya nanti makin lama makin habis. Kemudian kalau kecepatannya percepatannya lebih dari 1 atau 2 atau dan seterusnya, lebih dari 1 pokoknya, berarti dia percepatannya dipercepat. Jadi percepatan bisa dipercepat atau diperlambat. Kalau percepatannya kurang dari 1 berarti itu diperlambat. Nah ini kalau yang D bergerak lurus dengan kecepatan konstan, ini salah. Ya, kalau kecepatannya konstan berarti stabil, nggak dipercepat nggak diperlambat, stabil. Itu jawaban yang paling tepat adalah ini yang C. Lanjut nomor 13. Nomor 13 ini apabila ketiga benda tersebut diletakkan di atas bidang dengan gaya yang sama, jadi F-nya dianggap sama ya, dengan gaya yang sama, maka analisanya adalah tekanan itu rumusnya kan F per A ya. P ini artinya tekanan, F ini gaya, ini gaya, ini F. A ini artinya luas permukaan. A ini artinya luas permukaan. F, ulang ya. P ini artinya tekanan, F artinya gaya, A ini artinya luas permukaan. A besar, luas permukaan. Kalau tadi kan ini kita lihat ada simbol A kecil. A kecil artinya percepatan. Kalau A besar artinya luas permukaan. Ya, gini. Kalau kita lihat dari rumus ini, F-nya dianggap sama. Kita tinggal lihat luas permukaannya aja. Semakin besar luas permukaannya, maka tekanannya semakin kecil. Karena ini berbanding terbalik ya. Jadi tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Kalau gayanya semakin besar, berarti tekanannya makin besar. Gayanya semakin kecil, berarti tekanannya semakin kecil. Ulangi ya. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau gayanya besar, tekanannya besar. Gayanya kecil, tekanannya kecil. Berbanding lurus, sama, sejalan. Nah kalau A besar atau luas permukaan itu berbanding terbalik. Tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi kalau misalkan A-nya besar, berarti tekanannya kecil. A-nya kecil, berarti tekanannya besar. Nah berarti PR-nya, caranya kita harus mencari luas permukaan dari setiap gambar. Nah ini kan kubus. Kalau kubus itu berarti luas permukaannya, luas alasnya ini adalah berapa? Kalau di sini diketahui sisinya 4 cm ya. Sisinya 4 cm berarti luas alasnya 4 kali 4, 16. Kalau yang ini persegi panjang ya, balok, berarti luasnya adalah 6 dikali 4. Panjang kali lebar. Luasnya ini 24. Nah, ini lingkaran. Lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat kan? Diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. Berarti kita pi-nya pakai 22/7 dikali 7 kali 7. Ini 7-nya bisa dicoret. 22 dikali 7 itu berapa? 154. Ya. Karena tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan, maka semakin besar luas permukaannya, berarti ini semakin kecil. Jadi ini paling kecil, ini paling besar. Berarti yang 2 ada di tengah. Ini nggak mungkin. Jadi nggak mungkin. Nah ini cara bacanya. P1 lebih besar dari P2. P ini artinya tekanan ya. Tekanan pertama lebih besar dari tekanan kedua, lebih besar dari tekanan 3. Berarti yang paling besar di sebelah kiri ya. Jawabannya ini yang benar B. Ya. Ulangi lagi. Semakin tekanan
berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi kalau luasnya kecil berarti P-nya besar. Jadi yang paling besar karena luas ini adalah yang paling kecil, berarti P-nya paling besar. Gitu. Lanjut ya. Nomor 14. Setelah 3 hari Nala mengeluarkan paku dari dalam air. Berikut yang merupakan perubahan terjadi pada paku. Ini paku kalau direndam di air dia akan berkarat atau korosif. Yang menunjukkan sifat atau ciri-ciri dari benda yang berkorosif nih ya. Warna paku berubah. Ini semuanya ada duanya, berarti lanjut dulu. Paku menjadi lebih kuat nggak mungkin, harusnya semakin lemah, makin kropos ya. Jadi jawaban nomor 3 pasti salah. Ini nggak mungkin. Permukaan paku menjadi lebih kasar benar. Berarti 2 dan 4. Jangan berisik ya. Jangan berisik. Nggak ada yang bersuara. Jadi ini jawabannya 2 dan 4. Kalau paku mengalami pertambahan massa enggak, karena dia seharusnya makin kropos, jadi makin ada bagian yang hilang. Permukaan paku menjadi lebih kasar, betul. Lanjut nomor terakhir 15. Kertas lakmus digunakan untuk mengetahui tingkat keasaman dari suatu bahan. Nah, di sini kita diminta untuk menunjukkan pernyataan yang tepat ya. Kita lihat dulu bahan 1. Jadi kalau kertas lakmus merah, kalau berubah menjadi biru, berarti dia ini basah. Basah. Kalau dia biru tetap biru ya. Merah tetap biru. Pokoknya dia kekeh menjadi biru. Basah. Kemudian lakmus merah dia tetap merah, lakmus biru dia berubah jadi merah. Berarti dia kekeh jadi merah. Ya. Kalau dia jadi biru terus dia basah, kalau dia jadi merah terus berarti dia asam. Nah, kalau dia merah tetap merah, biru tetap biru, dia tetap pada pendiriannya. Merah nggak berubah, biru nggak berubah. Berarti ini netral. Bahas singkat dulu tentang asam basa. Jadi asam basa itu dibedakan berdasarkan pH. Ya, kalau pH-nya 7 ini netral. Kalau pH-nya di bawah 7 dia asam. pH-nya lebih dari 7 basa. Nah, kalau pakai kertas lakmus, basa ini biru. Ya, kalau pakai kertas lakmus merah dia tetap berubah jadi biru gitu ya. Kalau biru ya tetap biru. Kalau dia dikasih kalau asam, dia ini berubah jadi merah. Dia dikasih kertas lakmus warna biru akan berubah menjadi merah. Ya. Gampang hafalinnya, basa biru ada B-nya, asam merah ada M-nya. Asam merah basa biru. Ingetin ada huruf M-nya. Asam merah. Biru basa. Terus kalau rasanya kita bayangin biasanya yang basa itu pahit. Yang asam itu rasanya asam ya, masam. Nah, kita tinggal lihat nih, kira-kira yang sudah pasti basah yang mana? Nomor 1 kan harusnya basah. Pasta gigi, deterjen udah pasti basah. Terus yang nomor 2 merah asam. Yang rasanya asam pasti kan cuka. Ini cuka udah pasti asam. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Ya, bahan 1 deterjen. Deterjen kan pahit. Coba dijilat. Paling keracunan ya, pahit ya. Kayak pasta gigi, ya, odol, obat itu pasti pahit. Kalau Oralit berarti dia netral ya. Selain Oralit yang netral itu adalah garam dapur, NaCl. Yang netral ya, NaCl atau garam dapur. Itu dia netral. Kalau yang asam berarti cuka, jeruk, atau pokoknya yang rasanya asam. Udah, sampai di sini dulu pembahasan hari ini, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.